Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi ini kita akan membahas terkait analisis titrimetri atau volumetri, di mana sebenarnya sudah dijelaskan, sudah disampaikan pada waktu Rabu 2 minggu yang lalu dan secara singkat juga terkait titrasi asam basa ya pada hari Kamis 2 minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan mengulas balik terkait analisis titrimetri atau disebut juga dengan analisis volumetri. Nah, di sini nih teknik analisis data itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Kuantitatif ini nantinya yang berhubungan dengan angka ya. Kalau kualitatif ini bisa dilihat dengan secara visual. Contohnya apa? Misalnya kertas lakmus ya. Kertas lakmus itu kan dapat berubah warna menjadi misalnya warna merah atau menjadi warna kuning sesuai dengan larutan yang dicelupkan, sesuai dengan jenis larutan yang dicelupkan. Nah, perubahan warna tersebut dapat dilihat dengan secara visual dengan menggunakan mata, maka itu dinamakan dengan analisis kualitatif atau seperti jika kita melihat suatu endapan dan atau tidak, nah itu bisa kita masukkan ke dalam analisis kualitatif. Misal ciri-ciri dari senyawa X ketika diteteskan dengan larutan Y, maka akan terbentuk endapan. Namun jika diteteskan atau ditambahkan larutan Y apabila tidak terbentuk endapan, maka itu bukan merupakan senyawa X. Nah, seperti itu kan bisa dilihat secara visual nih. Bisa dilihat dengan mata, apakah terjadi pembentukan endapan atau enggak. Nah, ketika ditambahkan larutan Y dan terbentuk endapan, maka bisa dipastikan itu adalah senyawa X. Namun, jika tidak ada terbentuk endapan, maka senyawa tersebut bukan senyawa X. Seperti itu ya, maksud dari analisis kualitatif. Nah, analisis kuantitatif ini merupakan penentuan jumlah zat tertentu yang terdapat ya pada suatu sampel dan dinyatakan dalam suatu ukuran tertentu. Contohnya seperti analisis gravimetri, di mana kita kepengen mengetahui berapa sih persentase atau jumlah klorida yang terdapat di dalam misalnya garam dapur, garam NaCl. Nah, itu kan kita oret-oret, kita hitunglah pakai metode atau faktor gravimetri sehingga diperolehlah suatu angka. Nah, ini dinamakan dengan analisis kuantitatif. Zat yang ingin ditentukan jumlahnya dalam analisis kuantitatif ini dinamakan dengan analit. Contohnya klorida, kita kepengen mengetahui jumlah klorida dalam garam dapur atau garam NaCl, maka klorida tersebut dinamakan dengan analit. Analisis kuantitatif ini berkaitan dengan jumlah atau kadar. Tadi ya udah dipaparkan jumlah atau kadar berapa sih jumlah klorida dalam garam dapur, sementara analisis kualitatif adalah analisis yang tidak diangkakan, yaitu dilakukan dengan cara mengolah data, membuat urutan data, serta memilih data sebagai sampel dengan tujuan untuk menentukan pola prioritas sesuai dengan apa yang dipelajari. Contohnya, misalnya dengan kepekatan warna, semakin pekat warna, maka akan semakin tinggi kadar senyawa X misalnya. Jika senyawa X diteteskan dengan larutan Z, maka nantinya akan terjadi perubahan warna. Semakin banyak konsentrasi dari senyawa X dalam suatu larutan, maka akan semakin pekat warnanya. Nah, itu kan bisa kita urutkan ya. Mana yang paling pekat sampai yang tidak pekat. Nah, ini bisa dilihat secara visual dengan menggunakan mata. Dan ini tergolong dalam analisis kualitatif. Atau seperti contoh sebelumnya, misalnya ketika teman-teman ingin menambahkan larutan Y ke dalam suatu larutan, apabila larutan tersebut terdapat endapan, maka dapat dipastikan di dalam larutan tersebut terkandung senyawa X. Apabila teman-teman menambahkan larutan Y tapi tidak ada endapan yang terbentuk, maka senyawa X tidak terdeteksi atau tidak terdapat di dalam larutan tersebut. Nah, ini kan bisa kita lihat secara visual dan ini masukkan ke dalam kualitatif. Nah, ini contoh dari kuantitatif analisis gravimetri yang telah kita bahas ya beberapa minggu yang lalu dan pada saat ini yaitu volumetri atau analisis titrimetri.
Apa itu metode titrimetri? Metode titrimetri adalah metode yang menggunakan pengukuran volume. Jadi ini kita kaitannya sama volume. Kalau tadi kan gravimetri. Gravimetri, gravitasi yang berkaitan dengan berat, yang berkaitan dengan bobot. Sementara kalau titrimetri, volumetri ini berkaitannya dengan volume ya. Seperti yang telah kita praktikan ya pada Kamis 2 minggu yang lalu, di mana pada saat kita pengisian biuret, kita tuangkan larutan dalam biuret tersebut, lalu kan itu kita menghitung volume, misalnya volume mula-mula 50 mili. Ketika kita tuangkan ke dalam Erlenmeyer, sehingga nantinya larutan dalam Erlenmeyer tersebut berubah warna, dan di dalam biuret tersebut misalnya terjadi pengurangan sebesar dari 50 mili menjadi 30 mili, jadi bisa kita simpulkan bahwa 20 mili larutan yang digunakan untuk menetralkan larutan yang terdapat di dalam labu Erlenmeyer. Seperti itu. Nah, ini kan berkaitan dengan pembicaraannya tuh volume, bukan bobot. Metode titrimetri yaitu metode yang menggunakan pengukuran volume yang dilakukan dengan cara sejumlah zat yang dianalisis direaksikan dengan larutan baku atau larutan standar yang telah diketahui kadar atau konsentrasinya secara teliti dan reaksinya berlangsung secara kuantitatif. Nah, ini contohnya di dalam ini seperti yang telah saya jelaskan. Di sini kita misalnya larutan bakunya NaOH. NaOH, di mana NaOH-nya itu sudah kita ketahui konsentrasinya. Kalau konsentrasi NaOH ini dinamakan dengan konsentrasi dari larutan baku ya, atau larutan standar. Misalnya 0,1 molar. Lalu di sini isinya larutan HCl, di mana teman-teman lupa misalnya konsentrasinya, kita tuh lupa konsentrasi HCl yang kita buat tuh berapa. Nah, kita tuh bisa mengecek atau mengetahui konsentrasi HCl tersebut dengan menggunakan metode titrimetri atau metode volumetri. Di sini kita taruhlah, kita tuang di sini NaOH sebagai larutan baku dengan konsentrasi 0,1 molar, lalu di dalam labu Erlenmeyer tersebut kita tambahkan HCl, misalnya 20 mili HCl, 20 mili HCl, lalu kita tambahkan indikator untuk mengetahui perubahan warna yang terjadi. Nah, di sini kan bisa kita indikator tersebut untuk melihat perubahan warna yang terjadi. Nah, ketika kita teteskan larutan baku atau NaOH ini, nah, setetes demi setetes hingga terjadinya perubahan warna yang konstan, disitulah kita dapat mengetahui konsentrasi HCl dengan cara menggunakan rumus V1N1 sama dengan V2N2. Nah, kalau sudah mengkaitkan dengan rumus, yaitu itu masuknya ke dalam metode kuantitatif karena kita mainannya rumus ya, kita konversi volume volume tepat di mana di dalam labu Erlenmeyer ini terjadi perubahan warna yang konstan. Seperti itu. Analisis volumetri ini biasa dikenal dengan nama titrasi. Ya, atau dengan kata lain, analisis volumetri ini bisa disebut juga dengan analisis titrimetri. Titrasi merupakan suatu analisis untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya itu merupakan larutan baku atau larutan standar. Dan nantinya si larutan baku atau larutan standar ini kita campurkan dengan larutan yang ingin kita ketahui konsentrasinya agar terjadi reaksi antara kedua zat tersebut. Lalu, zat yang dalam metode umumnya telah diketahui secara pasti konsentrasi disamakan dengan larutan standar. Ini sudah diterangkan ya, di mana larutan standar atau larutan baku tersebut merupakan suatu larutan yang telah diketahui konsentrasinya, sehingga nanti kita dapat meletakkan atau menuangkannya di dalam biuret, di dalam buret.
Nah, di sini ya, nanti kita taruh si larutan standar tersebut dalam buret, misalnya NaOH, NaOH 0,1 molar atau 0,1 normalitas ya, karena NaOH ini kan jumlah valensinya kan 1, Na plus tambah OH min, berarti Na plus tambah OH min, di mana di sini valensinya sama dengan 1 ya. Nah, di sini NaOH kita buat 0,1 molar atau 0,1 normalitas. Lalu kita letakkan di dalam buret. Nah, NaOH tersebut kita namakan sebagai titran atau larutan baku atau larutan standar. Sementara zat yang akan dianalisis konsentrasinya disebut dengan titrat dan diisikan dalam Erlenmeyer. Nah, di dalam Erlenmeyer ini kita pengen mengetahui konsentrasi HCl, di mana kita tuh lupa konsentrasi HCl-nya itu berapa, atau kita pengen mengkoreksi larutan HCl yang telah kita buat sebelumnya. Agar apa? Agar nantinya saat HCl ini digunakan untuk analisis berikutnya, misal untuk analisis penentuan kadar protein, biar tepat nanti penentuan kadar protein ya, biar diperoleh suatu angka atau suatu data yang hampir sesuai dengan nilai faktual atau nilai yang sebenarnya. Lalu, titer dan titrat pada analisis volumetri ini harus berupa larutan ya, agar dapat dianalisis dengan mudah volumenya. Di sini tuh larutan, jangan powder teman-teman taruh, nanti nggak akan terjadi atau akan sulit nanti untuk mengetahui konsentrasinya. Nah, karena ini berkaitan dengan volume ya, karena ini berkaitan dengan volume, maka kita harus menggunakannya atau diisi dengan cairan. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan suatu gravimetri ya, dengan suatu bobot, nah bolehlah kita menggunakan powder, atau nanti kalau misalnya dalam wujud larutan, nanti larutan tersebut kita pijarkan ya, kita keringkan, kita panggang, atau kita pijarkan, sehingga nantinya dapat bobot kering yang bisa kita ukur, bisa kita timbang. Nah, sementara kalau si analisis volumetri ini, si analitnya ini atau titratnya ini harus dalam bentuk larutan agar bisa diketahui dengan mudah volumenya. Sini pengulangannya, larutan standar atau larutan baku adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dan dibuat dengan cara penimbangan zat dengan jumlah tertentu yang telah dicampur dengan sejumlah air sebagai pelarut. Proses penentuan konsentrasi larutan standar ini disebut dengan pembakuan atau standarisasi. Nanti ketika ujian nih, apakah yang dimaksud dengan standarisasi? Maka jawabannya adalah proses penentuan konsentrasi dari larutan standar, bukan dari larutan analit, seperti itu. Nah, larutan standar nantinya tuh diteteskan setetes demi setetes dari buret ke dalam larutan yang akan diteliti di dalam tempat reaktor, misalnya Erlenmeyer nih ya, contohnya buret. Nah, ini udah saya paparkan ya waktu Kamis 2 minggu yang lalu, ini buret. Buret ini isinya larutan baku atau larutan standar, contohnya NaOH. Nah, di dalam ini misalnya kalau ini udah basah, di sini bawahnya asam ya. Teman-teman bisa mengukur konsentrasi asam dari jus jeruk maupun misalnya jus nutrisari atau buah vita, kan itu yang bersifat asam. Asam sitrat ya kalau di jeruk-jerukan itu. Ataupun teman-teman bisa juga asam cuka ataupun misalnya asam klorida atau HCl yang teman-teman mau ketahui konsentrasinya. Nah, ini ditaruh di dalam Erlenmeyer. Nah, contohnya HCl aja ya. HCl kita tuang dalam Erlenmeyer misalnya sebanyak 20 mili HCl kita tuang ke dalam Erlenmeyer. Lalu tidak lupa kita juga harus menambahkan indikator. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya perubahan warna, karena ketika perubahan warna telah terjadi dan konstan, maka buret ini proses penetesan larutan standar pada buret ini harus di stop atau harus dihentikan.
Artinya, kenapa terjadi perubahan warna? Karena itu sudah netral. Cairan atau larutan yang terdapat dalam elemen tersebut sudah netral. Jadi tuh kita kan kepengen mengetahui ya konsentrasi HCl atau konsentrasi asam dalam suatu larutan dengan rumus V1N1 sama dengan V2N2. Nah, ketika nilai V1N1 sama dengan V2N2, maka itu reaksi terjadi, maka reaksinya itu udah selesai, sudah bersifat netral. Seperti itu ya. Ketika reaksinya sudah bersifat netral, terutama khusus untuk reaksi asam basa, maka nantinya di Erlenmeyer ini akan terjadi perubahan warna. Ketika perubahan warna telah terjadi, maka aliran dari larutan baku atau larutan standar dalam burat harus di-stop atau dihentikan. Lalu kita ukur, kita hitung berapa sih volume dari larutan baku atau larutan standar yang telah dialirkan sehingga larutan dalam Erlenmeyer tersebut tepat netral ya. Misalnya mula-mulanya tuh 50 mili larutan bakunya. Misalnya ini larutan baku atau larutan NaOH-nya mula-mulanya tuh 50 mili. Ketika kita alirkan larutan baku tersebut setetes demi setetes sehingga terjadi perubahan warna, maka ketika terjadi perubahan warna ini harus kita stop. Kerannya harus kita matikan seperti itu. Nah, terus kita hitung nih, misalnya dari 50 mili menjadi 20 mili, maka sebanyak 30 ml larutan NaOH yang dapat menetralkan HCl, larutan HCl yang terdapat di dalam labu Erlenmeyer. Sehingga nanti kita bisa masukkan ke dalam perhitungan V1N1 sama dengan V2N2. Nah, di sini kan udah diketahui ya, V2-nya 20 mili, N2-nya ini yang dicari. N1-nya tadi udah kita cari ya, 0,1 molar misalnya larutan baku yang digunakan, dan volume NaOH-nya tuh merupakan pengurangan dari 50 mili dikurangi dari misalnya di sini 20 mili skalanya. Berarti kan sebesar 30 mili yang dialirkan sehingga konsentrasi HCl tersebut dapat diketahui dalam artian HCl tersebut menjadi tepat netral yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna. Seperti itu. Nah, proses mereaksikan dengan cara yang setelah dipaparkan tadi dinamakan dengan proses titrasi. Larutan baku yang diteteskan disebut dengan titran. Yang tadi ya si NaOH tersebut kita namakan dengan titran. Ketika volume titran mencapai yang diperlukan dalam artian ketika larutan NaOH tersebut mencapai volume di mana larutan HCl tersebut terjadi perubahan warna, maka pada saat itulah titrasi harus dihentikan, dan ini dinamakan dengan titik ekivalen, titik kesetaraan atau titik kesamaan ya. Jadi ketika volume titran mencapai yang diperlukan, dalam hal ini yaitu 50 mili dikurang 20 mili sama dengan 30 mili ya kalau dalam contoh. Untuk suatu analit, di mana analitnya ini berupa HCl bereaksi secara stoikiometris dengan titran yaitu NaOH, maka saat itulah titrasi dihentikan. Jadi kita keran biuretnya kita stop dan hal ini dinamakan dengan titik ekivalen. Dan hal ini menunjukkan bahwa bahan yang diuji yaitu HCl telah bereaksi dengan reagen lain yaitu NaOH secara kuantitas atau jumlah tertentu sebagaimana dinyatakan dengan persamaan reaksi. Persamaan reaksi seperti apa, Bu? NaOH ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O, di mana yang kita ketahui ya NaCl ini kan sifatnya apa? Netral ya. NaOH basa, HCl sifatnya asam, menjadi NaCl yang sifatnya netral. Secara eksperimen artinya di dalam laboratorium ya percobaan, titik akhir titrasi dapat diamati dengan terjadinya perubahan warna atau perubahan bentuk larutan yang diakibatkan oleh adanya suatu indikator yang sengaja ditambahkan pada saat titrasi. Nah, nanti saat ujian misalnya
senyawa apa yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna pada analisis titrimetri? Jawabannya yaitu indikator ya. Lalu apa kelebihan dari metode volumetri untuk penetapan kadar suatu zat itu? Yaitu satu, kelebihan metode volumetri ini yaitu alatnya sederhana, cepat, dan tidak memerlukan pekerjaan yang menjemukan. Artinya itu yang membosankan, seperti pengeringan dan penimbangan secara berulang-ulang. Kan kita cuma menambahkan larutan NaOH ya, kita tuang ke dalam buret, lalu si dalam Erlenmeyer yang kita tuang misalnya HCl, konsentrasi yang ingin kita cari, lalu kita reaksikan tuh antara NaOH dan HCl. Ketika terjadi perubahan warna, maka NaOH harus dihentikan alirannya, seperti itu. Yang kedua, memiliki ketelitian hingga ppm atau part per million, bagian per sejuta.